Selingkuh ini adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah manusia. Perbuatan yang benar-benar kufur nikmat, selingkuh. Dan selingkuh ini ada pengertiannya. Pengertian selingkuh adalah, kalau mau dicatat bisa, selingkuh adalah kenikmatan sementara dalam ketidaktenangan dan selalu berakhir tragis. Itu pengertian apa, Pak? Pengertian selingkuh. Kenikmatan sementara dalam ketidaktenangan dan selalu berujung tragis. Mohon maaf, tidak ada bedanya selingkuh dengan, mohon maaf, dengan bangkai. Masalah waktu saja, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Selingkuh pasti ketahuan. Sampai kapan? Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya. Dan selingkuh, orang yang berselingkuh dan orang yang mencuri kekasih halal orang lain sama-sama berkhianat. Sama-sama bukan berjiwa besar. Terkadang kita perlu mengikhlaskan melepas keduanya. Terkadang loh ya. Sama-sama pengkhianat. Yang satunya mengkhianati, yang satunya mencuri. Terkadang pada keadaan tertentu kita ikhlaskan saja, lepas, biarkan. Memang mereka berjodoh. Selingkuh, pengkhianatan terbesar. Dan memang umumnya kebanyakan kepada para laki-laki. Dan selingkuh bukan hanya berzina dengan zina yang besar, sebagaimana sumur timba masuk ke dalam sumur, tidak. Tetapi zina itu lengkap, sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap bagian tubuh kita ada zinanya. Al-ainanu zanahuma an-nazr, mata zinanya dengan melihat. Al-uzunan zanahuma al-istima', pendengaran zinanya dengan mendengar, telinga. Walisanu zanahul kalam, lisan berzinanya dengan berbicara. Waliyadu zanaha al-batshu, tangan zinanya dengan menyentuh. Warijlu zanaha al-khuta, kaki juga sama, zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwi wa tamanna, dan hati pun juga berzina. Bagaimana cara berzina hati? Dia yahwi, cenderung ke sana, cenderung dengan istri orang, cenderung dengan wanita yang belum halal. Kemudian ia tamanna, berangan-angan kalau dia dipelukanku, berangan-angan kalau dia menjadi kasihku, ya tamanna. Kemudian wa yusaddiqu dzalika al-faraju, dan nanti akan dibenarkan oleh farju, dibenarkan oleh kemaluan. Kemaluannya lah yang membenarkan nanti. Jadi selingkuh di sini termasuk selingkuh semuanya. Selingkuh hati. Sudah punya istri yang sah, sudah punya suami yang sah, jatuh cinta dengan laki-laki lain, zina. Walaupun cuma sekedar jatuh cinta, sekedar ngefans, yahwi. Zinanya hati apa tadi? Yahwi. Dia cenderung, kemudian ia tamanna. Perempuan sudah bersuami, suka sama laki-laki lain, berangan-angan, coba dia jadi suami saya, zina hati. Selingkuh. Laki-laki juga sama, gombalin istri orang, gombalin perempuan yang lain, zina, lisan. Walaupun dengan HP, walaupun dengan chat, walaupun dengan WA, SMS, sama. Karena katanya ulama, al-kitabatu bin manzilatil qaul, hukum tulisan sebagaimana hukum ucapan. Sehingga kalau ada orang yang talak dengan SMS, jatuh talaknya. Talak dengan WA, jatuh talaknya. Sama. Ya, godain orang, godain istri orang. Kemudian ganggu TP-TP, tebar petaka gitu ya. Itu juga sama zina. Dan perempuan itu juga sama, perempuan juga harus jaim. Apa jaim? Jaim, perempuan juga jaga iman. Jaim, jaga iman. Kalau ada yang seperti itu, cepat blokir. Ittaqillah, blokir. Jangan keenaan. Ya, keenaan, kemudian
malah malah terlena dengan gombalnya dan sebagainya. Dan memang ada kisah nyata, seorang perempuan suaminya baik, suaminya bagus, hanya saja suaminya tipe-tipe orang yang tadi tidak bisa romantis. Bagus suaminya baik, sudah memberikan hak-hak istrinya semuanya, dia juga sudah punya anak, tetapi akhirnya karena tergoda dengan laki-laki lain, ya, lewat inbox Facebook, digoda dia, diiniin, dikasih kata-kata yang indah, dia pun senang karena tidak pernah mendapatkan dari suaminya, senang. Mulailah dia diajak kenalan, akhir bertemu dan sebagainya. Ini kisah nyata. Akhirnya dia minta cerai sama suaminya karena dijanjiin nikah oleh laki-laki tersebut. Minta cerai sama suaminya, padahal suaminya sudah baik banget. Tetapi tadi karena sudah terlena dengan ucapan, terlena dengan gombal, kata-kata indah, kata-kata ini, perempuan ini pun sempat ketemu berapa kali. Iya, ketemu bagus-bagus, belum kelihatan aibnya. Ketemu, sempat ngobrol, makin jatuh cinta, digombalin lagi. Akhirnya minta cerai sama dia, cari-cari cara. Mulailah dia cari-cari alasan untuk marahin suaminya, cari-cari alasan kekurangan suaminya, minta cerai. Karena dijanjikan untuk menikah. Dan ternyata kisah nyata ini, ternyata laki-laki tidak bertanggung jawab. Setelah terjadi perzinahan, ditinggalkan, dan dia pun sudah terlanjur minta cerai sama suaminya, dia pun sekarang hancur dan menangis sejadi-jadinya. Kemana entah dia hendak kembali? Berzina. Jadi berzina sudah Nabi SAW katakan zina mata, zina ucapan, zina hati. Dan jangan sampai kita berangan-angan perempuan lain menjadi istri kita, laki-laki lain menjadi suami kita. Pertama, belum tentu cocok dengan kamu. Belum tentu cocok. Bisa jadi berbeda. Syukuri dengan apa yang ada. Kenapa? Karena Allah sudah memilihkan pasangan halal kita yang sekarang, karena Allah sudah tahu itulah yang paling bagus, yang paling cocok dengan kita, yang paling bisa. Belum tentu suaminya pinter, istri juga harus pinter, belum tentu cocok, belum tentu. Jadi belum tentu, ya. Kadang-kadang berbeda, kadang-kadang.